Hi, welcome to my first vlog. Halo, assalamualaikum. Jadi ini vlog pertama saya. Saat ini saya sedang di Finlandia, sedang postdoktoral di sini di Tampere University. Dan vlog pertama saya ini adalah tentang apartemen saya. Nah, kenapa vlog pertama saya ini tentang apartemen? Karena menurut saya apartemen yang saya tempatin sekarang ini terlalu besar. Jadi sayang kalau hanya ditempati oleh saya sendiri. Saya mau menghemat juga. Jadi minggu depan mulai tanggal 1 November saya akan pindah ke apartemen yang baru. Nah, sebelum pindah ke apartemen yang baru, apartemen yang lama ini mau saya abadikan dulu dengan membuat vlog. Nah, mudah-mudahan juga nanti bisa sebagai kenang-kenangan juga buat saya dan juga mudah-mudahan bisa jadi ngasih sharing-sharing dikit ke teman-teman yang menonton. Mungkin itu sedikit perkenalan dulu, introduction. Nanti kita mulai dari pintu masuk ya. Oke, kita mulai ya. Hai. Ini kita mulai dari pintu dulu ya, pintu masuk. Jadi kalau di sini tuh pintu masuknya tuh ada 2 lapis gitu ya. Ini pintu yang keluar gitu. Kita coba buka ya. Ini pintu yang keluar. Tuh, di luarnya tuh langsung pintu-pintu apartemen lain gitu. Nah, kita tutup lagi ya. Nah, kalau pintu yang ini ditutup, pintu ini tuh ada kayak semacam ini ya, buat masukin surat atau apa gitu. Dan ini tuh suratnya nanti bisa kita terima. Nah, supaya orang nggak bisa ngintip kayaknya atau gimana nggak ngerti saya juga. Pintunya tuh ada 2 lapis. Nah, jadi ada pintu lagi satu yang warnanya putih kayak gini. Nah, ini jadi pintunya ada 2. Oke, masuk dari pintu tadi, ini langsung ada lemari di sebelah pintu. Ini lemari isinya adalah alat untuk bersih-bersih ya. Di dalamnya ada vacuum cleaner sama ada sapu. Ini disediain dari apartemennya. Maksudnya biar kita bersih-bersih kali ya. Terus di atasnya juga ada kayak alat-alat buat bersih-bersih sabun-sabunnya gitu ya. Terus ada spare lampu dan lain sebagainya. Nah, itu buat peralatan bersih-bersih. Masuk kita naruh sepatu sama naruh mantel. Nah, sini biasanya baru masuk langsung naruh mantel di sini karena kan di sini memang dingin banget. Jadi memang harus pakai mantel kalau keluar. Nah, terus ini ada jemuran baju. Saya biasanya kalau habis nyuci jemurnya langsung di jemuran anduk aja gitu karena di sini dingin dan kering banget. Jadi saya nggak keluar untuk ngejemur baju, bajunya langsung ditaruh di jemuran anduk dan itu pun kering, nggak masalah gitu. Itu tadi dari pintu. Nah, terus masuk lurus itu ada ruang keluarga. Masuk dari pintu pertama tadi itu ada sebelah kirinya tuh ada 3 pintu. Sebelah sini tuh kamar mandi, sebelah situ tuh dapur, dan sebelah situ tuh kamar tidur. Nah, masuk lurus itu ada ruang keluarga gitu. Dan ini besar banget dan karena saya sendirian ini tuh nggak pernah terjamah. Jadi saya nggak pernah nongkrong-nongkrong di situ. Ini ada kursi 2 gitu sama ada lampunya. Kemudian ada sofa dan TV di sebelah sana gitu. Nah, ini bagus banget ya, ada lampu gitu ya. Lampunya belum pernah saya nyalain juga sebenarnya, sama ada lukisan. Dan di luar sana kita bisa keluar ke balkon. Nah, di sini ada jendelanya gitu dan jendelanya tuh bisa kita buka. Dan kita tutup dengan cara kita muter ini nih, kayak ada knopnya gitu yang bisa kita tutup dan kita buka. Nah, kayak gitu ya. Juga bisa kita tarik kalau mau, ditarik itu maksudnya dibuka full, jadi benar-benar nggak ada garis-garisnya lagi gitu. Nah, tapi biasanya saya nggak pernah ditarik kayak gitu, biasanya cuma saya putar-putar gini aja supaya tetap ada privacy, jadi orang lain nggak bisa tahu kita lagi ngapain di dalam gitu ya, karena kan jarak pandangnya kecil. Nah, ini pohon di luar tuh tadinya kuning-kuning gitu waktu musim gugur, tapi karena sekarang udah masuk musim dingin, jadi udah nggak ada daunnya lagi, kuning-kuning daun ini udah habis. Nah, kita coba ini kita coba keluar ya ke balkon. Kita buka pintunya. Tapi dingin banget. Nah,
Di luar, di balkon itu ada 2 kursi sama meja gitu, dan kita bisa melihat jalan di situ ya. Duh, dingin banget, dingin banget. Jadi di sini bisa ngelihat jalan gitu, langsung jalan keluar gitu. Kalau kita mau santai-santai, mungkin kalau summer kali ya, karena kalau lagi kayak gini dingin banget. Walaupun sebenarnya di sini tetap ada kayak kaca jendela gitu, tapi kan bolong-bolong kecil-kecil gini ya. Jadi tetap aja kedinginan banget gitu kalau di luar sini. Dan pemandangannya juga udah nggak begitu bagus karena daunnya udah habis. Si pohon ini udah nggak ada daunnya gitu. Oke, jadi di balkon itu ada itu, kita tutup ya, tutup lagi. Jadi saya nggak pernah juga ke sana. Nah, terus lucunya di Finland itu kalau nutup tuh ke atas arahnya ya, pintu itu ya. Nah, oke, ini udah ketutup dan udah kekunci. Oh, belum kekunci. Nah, kadang saya bingung nih nutupnya gimana. Karena dia antara nguncinya tuh ke bawah, nutup. Nah, gitu. Itu ini lagi ngunci itu kayaknya. Nah, ngebukanya tuh malah ke atas gitu. Jadi pas nutupnya ke bawah, set. Terus ini kita kunci. Aduh. Oke. Nah, itu tadi di balkon. Terus kita move on ke ruangan berikutnya. Yaitu, kita balik lagi ke arah luar tadi. Ini tadi yang masuk, kita masuk dari situ, pintu. Nah, terus saya bilang tadi ada 3 ruangan kan ya. Kita coba masuk mana dulu nih? Oh iya, ke kamar tidur dulu aja ya, kamar bed. Kamar tidur. Nah, di kamar tidur itu ada, pertama kali masuk kita bisa lihat lemarinya lumayan gede gitu ya, banyak gitu lemarinya, dan kepake cuma satu sisi doang yang sebelah sini karena saya nggak bawa banyak baju dari Indonesia. Yang lain kosong. Nah, terus ini ada kasurnya double bed gitu, dan enaknya di sini tuh dia bener-bener terpisah gitu bednya ya. Jadi kalau mau dipisah lagi jadi double yang single gitu juga bisa. Terus selimutnya juga sendiri-sendiri. Jadi kalaupun nanti berdua gitu itu nggak rebutan selimut gitu. Oke, sebelahnya bed itu ada lampu ya. Nah, lampunya bisa dinyalain. Jadi kalau misalnya kita mau tidur lampunya dimatiin, kita mau pakai lampu tidur itu doang juga bisa. Oke, terus sebelah depannya tuh ada meja kalau saya pakai ini buat kerja ya, sama kursinya kursi puter gitu. Itu tas saya di bawah. Nah, terus itu koper saya kemarin dari Indonesia. Terus sebelah kirinya juga ada lampu tidur juga. Ini bisa dinyalain juga. Lucu sih kalau misalnya seneng tidurnya mati lampu, itu bisa pakai lampu ini doang. Tapi kalau saya sih nggak pernah dipakai juga karena saya lampunya nyala kalau tidur. Terus di sebelah sini ada jendela lagi. Jendelanya sama, mekanismenya kayak yang tadi. Jadi diputer gitu tirainya untuk buka tutupnya. Nah, tirainya bisa juga ditarik gitu. Dan yang lucunya lagi di Finland itu jendelanya tuh double kacanya. Jadi kalau kita coba buka jendela ya. Ini kalau ngebuka, nah ini bukanya ke atas. Nah, kalau kita buka, kita lihat di sini kacanya tuh double. Sini kaca satu, sini ada kaca lagi satu sebelah sini. Jadi dia double. Nah, terus si tirainya tuh di antara kedua kaca itu. Nah, tujuannya apa? Kaca yang double ini saya juga nggak paham nih tujuannya apa. Tapi kalau denger-dengar sih katanya supaya menahan dingin lebih lama, menahan hangat lebih lama. Jadi kalau di rumah kan biasanya ada heater ya, dan di sini kan dingin banget. Nah, kalau dengan double glass gini, jadinya hangat yang di dalam itu bisa terjaga lebih lama. Ini kita tutup lagi. Dan juga selain itu juga kedap suara jadinya ya. Jadi kita mau ngevlog, mau nyanyi-nyanyi gitu, itu nggak kedengeran keluar. Lebih privacy gitu ya. Privasinya lebih bagus. Nah, terus ini sama ya. Tadi ada kalau kita ngelihat dari luar, dari kamar itu ke arah belakang ngelihatnya. Nah, ini ada apartemen-apartemen lain gitu. Kelihatan gedung-gedungnya, dan ada pohon yang tadinya tuh kuning, daunnya bagus banget, tapi karena udah dingin jadi terus daunnya hilang, sudah pada gugur. Di bawah jendela itu ada heater tuh yang ini. Nah, ini nih heaternya. Nah, heater di Finland tuh bentuknya panel gitu. Terus di sini ada ukurannya. Ukurannya tuh bisa kita setting. Saya biasanya setting ke yang paling tinggi, yaitu nomor 6.
karena orang Indonesia ya nggak kuat dingin-dingin. Oke, itu tadi tentang kamar. Move on, kita mungkin ke mana ya, kamar mandi dulu aja ya. Kamar mandi itu tepat di depannya kamar. Kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Di kamar mandi itu ada wastafel biasa, ada sabun cuci tangan, terus ada itu toilet ya, dan ada mesin cucinya juga. Jadi mesin cucinya kecil yang cuma bisa muat mungkin kalau 3 pasang baju lah ya, karena bajunya juga berlapis-lapis. Jadi saya nyuci itu 3 hari sekali gitu di sini, dan habis nyuci bisa langsung dijemur di situ karena ini tuh jemurannya panas juga, anget gitu. Jadi kayak semacam heater juga ya, ini tuh anget. Jadi kalau baju dijemur di situ tuh langsung jadi anget gitu, enak dipakainya. Biasanya saya jemur di situ anduk sama baju-baju yang baru-baru dari sini, dari dicuci. Kalau udah dari sini mungkin baru saya pindahin ke jemuran anduk yang di luar. Terus di situ ada showernya buat kita mandi, buat saya mandi. Nah, juga ada kerannya, jadi kalau wudhu enak gitu, langsung pakai yang kerannya. Dan pas lagi mandi tuh biasanya ini ditutup tirainya, gitu, supaya nggak kena ke mesin cuci, gitu. Itu sih, dan ini ada kacanya gitu. Halo. Oke, dari kamar mandi kita pindah lagi ke mana ya? Kita ke dapur. Oke, itu adalah pintu dapur di sebelah kiri dari kamar mandi. Nah, di dapur ini kita lihat di situ ada jendelanya juga dan ada sekaligus meja makan juga. Nah, ini ada pertama kali masuk kita lihat, kita ke wastafel dulu aja kali ya. Di wastafel sini ya biasa ya, ada sabun cuci tangan, ada juga sabun cuci piring. Nah, yang unik di sini adalah kalau kita habis nyuci, raknya itu langsung di atasnya wastafel dan dalam lemari. Jadi begitu habis nyuci dari sini, tuh langsung cuciannya tuh bisa ditaruh di atas dalam kondisi basah-basah gitu, ditaruh di rak atas. Airnya tuh bisa langsung netes-netes ke bawah, ke wastafel. Dan setelah itu pintu lemarinya bisa langsung ditutup, jadi kan nggak berantakan. Jadi kelihatannya selalu rapih gitu rumahnya. Nah, di sebelah wastafel sini ada kompornya kompor listrik, dan ada oven di bawahnya. Nah, ini ovennya belum pernah saya pakai sama sekali karena nggak pernah masak, jarang masak lah ya. Masak pakai kompor juga sekali-sekali aja gitu. Dan di atasnya kompor tuh ada exhaust fan-nya. Jadi begitu dibuka langsung otomatis nyala lampunya dan exhaust fan-nya juga nyala. Ini kedengeran ya suara exhaust fan-nya kenceng. Kita tutup lagi aja. Nah, begitu ditutup lampunya otomatis nutup dan exhaust fan-nya juga otomatis mati. Oke, setelah itu kita lihat ke sebelahnya wastafel, itu ada mungkin table untuk preparation kali ya. Nah, di situ saya bawa rice cooker dari Indonesia. Orang Indonesia harus makan nasi ya. Terus di apartemen juga disediain teko supaya kita gampang kalau bikin air panas. Nih tadi pagi juga saya bikin teh hijau gitu pakai air panas dari situ, enak banget. Dan di sini juga airnya, kerannya tuh sebenarnya bisa langsung diminum ya, yang air dinginnya. Jadi kalau perlu air dingin, air putih, itu tinggal langsung ambil aja dari keran, ambil yang air dinginnya. Nah, tapi kalau mau air panas ya kita pakai teko itu untuk ngepanasin airnya. Karena kalau air panas dari keran itu nggak recommended sih, takutnya tercemar oleh pipanya gitu. Jadi pipa untuk air panas dan pipa untuk air dingin di keran itu berbeda kalau nggak salah. Nah, yang untuk yang air panas itu nggak recommended untuk diminum, tapi kalau yang untuk air dingin, jadi air dingin tuh kalau kita arahin ke sebelah sini kerannya, itu keluarnya air dingin. Nah, ini bisa langsung diminum, tapi dingin banget airnya. Nah, kalau nyuci biasanya kan pakai air yang agak panasan gitu ya, tapi kalau yang agak panas itu nggak boleh langsung diminum. Nah, ini itu tadi teko. Nah, terus ini ada toaster juga disediain sama apartemennya, sama ada coffee maker juga disediain sama apartemen juga. Terus ada microwave. Nah, microwave-nya juga sama, ini dipakai untuk kalau ya biasalah nganget-ngangetin makanan dari kulkas gitu. Sama dikasih ini ya, alat untuk pertolongan pertama kalau kebakaran, kayak mungkin semacam terpal tebel gitu ya, supaya nanti kalau ada api itu bisa langsung ditutup oleh terpal ini gitu. Nah, terus di sebelahnya itu ada kulkas, dan kulkasnya tuh kulkas besar banget gitu ya. Saya sendirian, jadi ini mubazir juga kulkasnya, nggak kepake. Jadi kulkasnya
Di bawahnya freezer, kita lihat ya ada beberapa frozen foods di situ. Terus di atasnya itu kulkas biasa ya, tempat saya naruh-naruh telur, yogurt, susu, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Survival kit saya gitu. Sama di sebelahnya kulkas ada lemari. Nah, lemarinya itu isinya tisu-tisu gitu, disediain semua ya. Ini ada tisu dapurnya masih cukup penuh, ada tisu toilet, ada tisu makan juga. Tisu-tisunya dikasih semua. Jadi nggak perlu bingung-bingung mikirin tisu gitu. Apartemennya baik sekali ya, yang ngasih apartemennya ya, universitas saya. Terus di bagian sebelah kanannya meja makan itu ada jendelanya. Jadi pas kita makan tuh enak bisa ngelihat keluar ya. Walaupun luarnya itu gedung isinya, nggak seperti yang tadi di balkon. Kalau di balkon tadi kan ngelihatnya jalan. Jadi ada mobil lewat segala macam. Kalau di sini kita ngelihatnya ke bagian belakang. Bagian belakang itu ada gedung apartemen yang lain. Nah, ini jendelanya sama seperti yang tadi di kamar. Kalau coba kita buka, nah, double juga jendelanya, dan di tengahnya ini ada tirainya. Nah, dingin banget ini, begitu dibuka langsung dingin. Nah, kalau lagi masak-masaknya agak berbau-bau menyengat, itu jendela bisa dibuka, walaupun sebenarnya pakai exhaust fan yang di atasnya kompor juga udah cukup sih, karena kalau dibuka dingin banget. Saya tutup lagi ya. Nah, terus di bawahnya jendela juga ada heater juga di sini, di ruang makan. Nah, ini juga heaternya sama seperti di kamar ya, ada panel sama bisa kita setting mau berapa kekuatan heaternya. Itu sih di ruang makan. Jadi kita lihat sebenarnya besar sekali ya, dan fasilitasnya juga cukup banyak, bagus sebenarnya gitu. Ini disediakan kampus. Cuma ini sangat besar, mungkin maksudnya untuk keluarga kali ya. Dan saya sendiri gitu di sini, jadi sayang gitu ya apartemen sebesar ini. Oh ya, di dalam lemari sini yang pertama di sebelahnya rak-rak piring tadi itu ada gelas. Gelasnya juga dikasih banyak, mugnya juga banyak, ada teko juga. Ini semua bawaan dari apartemennya. Oke, baik, itu tadi sharing dikit tentang apartemen yang saat ini saya tempati sampai akhir Oktober ini. Nanti bulan November tanggal 1 tepatnya saya akan pindah ke apartemen lain yang lebih kecil, yang lebih cocok untuk hidup sendiri di Finlandia. Nanti saya akan coba buat vlog lagi. Dan selain itu juga saya rencana mau buat vlog juga tentang bagaimana sih belajar di Tampere University, fasilitas apa saja yang ada di sana. Itu aja mungkin untuk vlog pertama saya ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, karena memang baru pertama kali buat vlog, selama ini belum pernah. Oke, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum.